setahun menurut Allah itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh, dan mana pada di bulan-bulan itu Allah menciptakan as-samawat, langit, dan bumi. Minha arba'atun, di antara 12 tempat tadi, 12 bulan tadi, ada 4 bulan, yang hurum, yang mulia. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengajinya. 4 bulan yang mulia itu apa saja? Dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya bahwa 4 bulan yang hurum atau yang mulia tadi yaitu yang pertama 3 bulan berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah atau orang Jawa biasa menyebutnya bulan Legeno. Terus bulan Dzulhijjah atau bulan besar orang Jawa menyebutnya, dan bulan Muharram atau bulan Suro, dan yang satu adalah bulan Rajab. Nah, karena saat ini masih suasana tahun baru dan tahun baru Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram, insya Allah kita khusus pada kesempatan ini akan membahas tentang bulan Muharram, keistimewaan dan fadilah atau keutamaan bulan Muharram. Mengingat sedikit tentang sejarah penetapan awal bulan Ramadan, tahun Hijriah itu dimulai pada Khalifah atau Khulafa Rasyidin yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dulu zaman Rasulullah dan sebelum Rasulullah itu belum ada penetapan kalender Islam. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu dimusyawarahkan atau dirapatkan untuk penetapan tahun Hijriah. Berawal dari pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab mendapat surat dari sahabatnya, yaitu sang gubernur yang bernama Musa al-Ash'ari. Beliau mengirim surat, akan tapi surat tersebut tidak ada penanggalan hari atau tanggalnya. Makanya sang khalifah itu bingung menetapkan ini surat yang kapan, yang kemarin atau yang sudah lewat atau kapan. Makanya oleh Khalifah Umar itu dimusyawarahkan untuk khususnya agama Islam untuk membuat kalender sendiri, yaitu ditetapkan dengan nama kalender Hijriah. Dulu ketika musyawarah sahabat banyak perbedaan pendapat biasa. Ada yang yang berpendapat atau mengusulkan untuk penetapan kalender Hijriah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Ada yang mengusulkan ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan lagi ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengusulkan ditetapkan saat Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Yathrib atau sekarang namanya Madinah. Nah, usulan Ali tersebut disepakati oleh para sahabat. Kemudian penetapan kalender Islam dimulai dengan bulan Muharram, disebut dengan kalender Hijriah. Hijriah itu artinya pindah, dengan harapan adanya kalender tersebut orang-orang Islam bisa pindah dari yang dulunya keterpurukan menjadi kemenangan atau kebagusan semuanya. Nah, Bapak Ibu PGRI yang saya hormati, khusus pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bulan Muharram. Jadi tadi di antara 12 bulannya kalender Hijriah itu ada Arba'atul Hurum, bulan 4 yang mulia. Nah, di antara 4 tadi itu yang paling mulia. 4 semua tadi sudah mulia, dan di antara 4 tadi yang paling mulia adalah bulan Muharram. Kenapa kok di bulan Muharram itu paling yang mulia? Karena pada bulan Muharram itu terjadi
atau terdapat peristiwa yang sangat istimewa. Kita tahu di bulan Muharram itu terdapat hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengkaji atau mendengar tausiah dari entah itu kiai, dari ustaz ya. Pada intinya bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan paling mulia di antara 4 bulan tadi. Kemudian di antaranya karena terdapat hari yang istimewa, yaitu hari Asyura atau tanggal 10 Asyura. Di antaranya tanggal 1 Muharram itu diterangkan dalam kitab I'anat Talibin. Itu Allah pertama kali menurunkan rahmat di dunia itu pada saat tanggal 1 Muharram atau 1 Syawal. Nah, terus untuk mengenai hikmah kita memperingati bulan Muharram, saya akan mengutip sedikit makalah atau perkataan dari sang penetap atau sang awal penetapan bulan tahun Hijriah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ketika masuk tahun baru Hijriah, beliau selalu memberikan pesan atau nasihat kepada khususnya umat Islam dengan kata-kata yang sederhana akan tetapi sangat dalam maknanya, yaitu beliau selalu berkata atau menghentikan dalam bahasa Jawanya yang bunyinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saya ulang lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya introspeksi dirilah kamu atau telitilah kamu sendiri sebelum kamu dihisab atau diteliti oleh malaikat atau oleh orang lain. Setiap tahun baru Sayyidina Umar berpesan seperti itu. Mengapa? Karena pada tahun ini kita akan memasuki tahun yang baru. Kalau tahun kemarin kita sudah melewati tahun 1442 Hijriah, pada saat ini kita sudah memasuki tahun 1443 Hijriah. Kita harus berintrospeksi, harus bermuhasabah. Kemarin pada saat tahun 1442 itu kita seperti apa? Terutama hal ibadah kita seperti apa? Nah, kita masuk pada tahun 1443. Nah, makanya kita introspeksi. Tahun kemarin bagaimana? Dan kita masuk pada tahun ini kita harus lebih baik, karena semboyan orang Islam adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Yang selalu dipesan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jangan kok kita sampai terbalik. Maksudnya seperti ini. Kadang kita itu terbaliknya, hasibu ghairakum qabla anfusakum. Hisablah orang lain atau introspeksilah orang lain sebelum kita mengintrospeksi atau menghisab diri kita sendiri. Itu yang sering terjadi pada kita. Jadi kita sukanya malah meneliti-neliti atau mengintrospeksi orang lain. Itu seperti ini, ibu itu seperti itu, tapi malah melupakan diri sendiri. Itu tidak boleh. Udah, introspeksi diri kita saja. Kalau kita sudah baik, ya okelah kita sedikit istilahnya menasihati atau mengingatkan pada teman atau khususnya kepada keluarga. Itu pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sekali lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, bukan kok hasibu ghairakum qabla an tuhasabu. Nah, sebelum saya akhiri pada pengajian atau ngaji pada saat ini, saya akan sedikit berpesan khususnya untuk diri saya sendiri, bahwasanya Rasulullah SAW
isinya may yuridillaha yufaqqih may yuridillaha khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka insya Allah akan diberi kefahaman dalam urusan agama. Yang saya akan garis bawahi pada hadis tersebut adalah singkat saja, yaitu pada lafaz man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Man di situ yang saya akan bahas. Kenapa? Ternyata pada lafaz man tersebut, kalau kita teliti dalam ilmu alat dalam dunia pesantren, man tersebut adalah isim nakirah. Isim nakirah itu kalau diterangkan di dalam kitab Alfiyah dijelaskan oleh Ibnu Malik, nakiratu qabilu al-mu'aththara awaqi'un mauqi'ama qad dzikira. Itu namanya nakirah. Nakirah adalah lafaz yang masih umum, dalam artian ya yang terletak atau yang termaktub dalam hadis tersebut, man, orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka akan diberi kefahaman dalam urusan agama. Man di sini atau masih umum. Jadi kalau ada orang diberi kebaikan oleh Allah, itu artinya dia mendapat kebaikan itu tidak murni dari diri sendiri, tentu dari Allah, akan tapi pasti dari sebab musabab orang lain. Tak contohkan, tidak terbagi atau hanya bingung atau terbayang-bayang atau maksudnya gimana. Tak contohkan saya diri sendiri. Saya di sini sebagai penyaji materi, tentu menurut Anda pemirsa lebih baik, orang yang paling top, orang yang paling baik. Akan tetapi baiknya saya ini kan juga dari kebaikan orang lain. Contoh, maaf, saya bisanya dikatakan baik karena menyajikan materi ini karena saya diberi tugas oleh orang lain. Kalau saya tidak diberi mandat atau diberi tugas dari orang lain, ya saya tidak akan seperti ini. Itu contohnya seperti itu. Contoh lagi, kalau ada acara pengajian atau acara di gedung atau di mana. Contoh saya yang sering saya temukan, acara pengajian. Tentu pada acara pengajian tadi, yang paling dianggap top, yang paling dianggap hebat adalah penyaji materinya atau kiainya. Kiai atau ustadz tadi dikatakan top, dikatakan hebat karena ada pemirsanya, ada pengunjungnya, ada panitianya. Itu yang dimaksud man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Man masih bersifat umum. Jadi maksudnya kita itu tidak usah kok terlalu membanggakan diri atau ujub seperti itu. Contoh, kita di sekolahan masing-masing, tidak usah kok, wah aku kepala sekolah paling apik, aku guru agama yang paling indah. Contoh, guru agama, wah saya paling baik. Udah, tanpa guru yang lain, dia tidak akan yang paling baik. Tanpa adanya murid, dia tidak akan baik. Masa guru mau dongeng sendiri atau menulis sendiri di kelas tanpa ada yang murid? Tidak mungkin. Makanya tidak usah membanggakan diri, udah biasa saja. Makanya apalagi jangan sampai kita mempunyai sifat mental seperti Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kan mentalnya terlalu sombong. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling baik, paling top. Tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kita, wah ini sekolah ini itu kalau tidak ada saya, wah kan itu tidak ada apa-apanya. Jangan seperti itu. Sekolah kita bisanya seperti itu karena Allah, bukan karena kita. Kita itu hanya perantara. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
sebelum saya tutup majelis ini, saya berpesan sekali lagi khususnya pada diri saya sendiri, ketika kita mengikuti atau mengunjungi majelis taklim atau majelis ilmu yang lain-lain, saya pesan jangan kita menerapkan ilmunya tukang penjahit. Bapak Ibu mungkin tahu tukang penjahit itu kan bisa mengukur badannya orang lain, akan tetapi tidak bisa mengukur badannya sendiri. Maksudnya gimana? Ketika kita mengikuti pengajian atau seminar atau acara apapun, ketika ada pesan atau nasihat, terus kok kita mendengar nasihat terus kita bilang, wah iya kain bapak kain kain, wah iya bapak ibu itu seperti itu, tidak usah. Kan sukanya mengukur orang lain, itu bapak itu ibu itu seperti tidak usah. Dan ketika kita mendengarkan pengajian, kita mendengarkan nasihat Allah, kita ukur diri sendiri, ya Allah, saya itu masih seperti ini, saya harus berubah, saya harus tobat dan sebagainya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup majelis pada hari ini dengan berdoa bersama-sama, khususnya mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Muharram, dengan berkahnya tahun Hijriah yang artinya pindah, semoga kita yang saat ini sedang mengalami masa-masa pandemi, semoga kita segera hijrah ke masa-masa yang baldatun thayyibatun marabun ghafur, negara yang aman, negara yang damai, negara yang sehat dan makmur. Amin. Mari kita doa bersama, kita aminkan bersama, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan wafin amma wa yukafi mazidan. Ya Alhamdulillah li jalali wajhikal karim wa li ajli sultanin wa salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil amali wa hidayah wa alihi wa sahbihi sallim. Allahumma nas'aluka ilman wa hikmatan dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yanfa' wa qawlin la yasha' wa du'ain la yusma'. Allahumma rabbana sallallahu alaihi wa sallam Sulaiman wa qul wa ilma wa ya Rahman sabaruna wa nuhi wa Ibrahim wa Isa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya Rabbal alamin.